Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini aku akan share tentang cara mengganti baterai sepeda listrik. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku akan share tentang cara mengganti baterai sepeda listrik. Jadi ini adalah sepeda listrik yang aku beli sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi baterainya sudah sekitar 1,5 tahun juga nih. Dan beberapa hari ini kalau digunakan itu cepat habis ya. Jadi kalau kita gas itu indikatornya langsung ke angka 0 dan menunjukkan indikator baterai habis ya. Ada tanda petir ya. Jadi ada tanda petir merah yang menyala di sebelah kiri indikator lampunya. Memang sudah sebulan ini itu kalau kita pakai itu gampang banget turun ya. Jadi gampang anjlok indikator yang ada di lampunya ini ya. Meskipun kekuatannya ini tidak berubah ya. Jadi untuk dipakai boncengan pun tetap kuat untuk menanjak. Tetapi indikatornya itu langsung ke bagian yang paling rendah. Nah kalau kita nanjak itu ya, itu berkurang. Jadi biasanya kalau nanjak itu kan berkurang 1, ini lama-lama berkurang 2, lalu berkurang 3, dan sekarang sudah sampai ke 0 ya. Meskipun kalau kita gunakan ini masih seperti normal ya, tetapi setiap kita gas itu memang langsung turun, tetapi tetap mau jalan dia. Nah ini kalau kita cas, maka lampu indikator di chargernya itu berwarna hijau, bukan merah ya. Berarti tidak ada setrum yang masuk ke dalam baterainya. Nah kalau udah begini, berarti udah nggak bisa dipakai lagi ya. Karena nggak ada yang bisa masuk setrumnya, jadi dia hanya bisa digunakan, tapi tidak bisa menerima input power lagi. Oke, kalau gitu kita buka dulu baterainya dengan cara membuka bagian jok yang di bawah ini ya. Lalu kita angkat baterainya, ini lumayan berat ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita letakkan di tempat yang aman untuk kita bongkar casingnya. Pertama-tama kita copot dulu stiker yang ada di atas ini ya. Karena ini belum pernah dibongkar sebelumnya, jadi stikernya masih ada. Dan sebelumnya aku sudah mencopot isolasi hitam di sekeliling casing ini yang melindungi dari percikan air. Kemudian kita buka baut-baut yang mengunci casing ini menggunakan obeng kembang. Oke, setelah semua bautnya terbuka, kita akan coba membuka casingnya ya. Nah, ini kita angkat perlahan-lahan. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang pecah. Tetapi ini setelah aku coba ya, sampai dicongkel, ini nggak mau keangkat juga nih. Akhirnya aku balik ya casingnya. Kalau tadi colokan baterainya itu ada di bawah, sekarang ke atas. Nah, ini bisa dibuka ya. Berarti ada sesuatu yang mengganjal sampai tidak bisa dibuka di posisi yang awal tadi ya. Tetapi kalau untuk sepeda listrik yang model baterainya di bawah ya, seperti Winfly, Pacific, dan lainnya, itu cara bukanya mungkin lebih mudah ya. Nah kalau ini kan karena ada casing, jadi agak susah membukanya. Oke, jadi aku sedang mencari apa penyebab dia tidak bisa dibuka di posisi yang awal tadi ya. Ini masih belum ketemu nih penyebabnya ya. Padahal harusnya kan bisa dibuka dari dua sisi ya. Sekarang aku akan mencoba mencopot semua baterainya dimulai dari baterai yang paling bawah ini. Nah ini kita akan angkat. Ternyata ini baterainya nggak bisa diangkat teman-teman ya. Ini kayak ada yang nyangkut nih. Jadi ada kemungkinan itu nyangkutnya di baterai yang paling bawah ini. Oke, kalau begitu aku akan memulainya dari baterai yang atas dulu ya. Karena yang bawah ini nggak bisa dibuka nih. Ada sesuatu yang mengganjal. Nah ini aku copot dulu semua busa-busanya, lalu kita akan buka kabel-kabelnya ya. Setelah busa ganjalannya kita angkat, lalu kita balik posisi akinya ya, yang tadinya tiduran kita berdirikan. Lalu kita buka baut-bautnya menggunakan obeng kembang. Pertama-tama aku akan membuka baut pada kutub positif dari baterai aki sepeda listrik ini. Oh ya, sebelumnya ini aku akan mengamankan dulu kutub negatifnya agar tidak short ya, takutnya ini nempel. Jadi kita tutup pakai isolasi kertas saja ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka kutub negatif dari baterai aki sepeda listrik ini. Nah ini kita tutup juga pakai kertas supaya nggak short. Selanjutnya kita angkat baterai yang paling atas dari series ini ya. Nah ini kita bisa lihat ini mereknya adalah Cilwi.
Jadi ini baterai 12 volt 12,5 ampere. Kemudian kita akan mencopot baterai yang kedua yang ada di tengah ini ya. Kita berdirikan dulu. Lalu kita buka kutub positif dari baterai ini menggunakan obeng kembang seperti tadi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka kutub negatif dari baterai ini sama seperti tadi. Lalu kita angkat baterainya. Nah, ini jadi sudah 2 baterai yang terangkat ya. Tinggal baterai yang ketiga nih yang nyangkut tadi ya. Sekarang aku akan mencoba mengangkat baterai yang ketiga ini ya. Nah, ini kayaknya ada yang nyangkut nih di bagian baterai ini ya. Coba, ini tadi aku coba angkat nggak bisa ya. Nih aku deketin dulu kameranya. Ini sepertinya di bagian sebelah kiri nih. Ini ada sangkutannya ya. Jadi nyangkut ini nggak bisa diangkat. Kalau dilihat sekilas itu ada kabel yang nyangkut ya. Kayaknya itu kabelnya kebakar ya kalau dilihat dari luar sini ya. Nah, ini aku akan coba angkat dulu. Kayaknya nyangkut ya, nempel. Jadi kabelnya nempel ke body casing dari baterai ini nih. Oke, kalau begitu aku akan mencopot kabel negatifnya dulu ya. Nah, ini kabel negatif yang ke bagian colokan aku cabut dulu ya supaya aman. Baru kita lanjutkan untuk mengangkat baterai yang nyangkut ini nih. Di sini aku akan mencopot baut dari kabel yang merah ini. Lalu kita coba angkat baterainya ya. Nah, setelah copot semua kabelnya ya, ini aku akan coba angkat. Tapi kabel merahnya ini masih di sini ya, nggak bisa ditarik ya. Ini kayaknya nyangkut. Nah, akhirnya keangkat nih. Waduh, ini kebakar nih ya. Oh, ini kebakar ya. Jadi kabelnya nempel ya. Ini ternyata kabelnya terkelupas ya. Jadi ada bagian yang terbakar. Waduh, parah juga ini ya. Ini mungkin kayaknya salah pasang ya, posisinya salah ini. Harusnya dia tidak terjepit oleh casing ya. Jadi menghadap ke tengah, ini menghadapnya ke samping luar, jadi dia terjepit casing. Jadi kemungkinan dari awal ini kabelnya sudah terjepit dan terkelupas, jadi dia panas dan terbakar. Dan anehnya baterai ini kalau aku cas itu hampir tidak pernah penuh ya. Selama aku pakai itu cuma 1 atau 2 kali penuh. Sisanya itu aku hanya kira-kira saja sekitar 3-4 jam maksimal ya. Oke, kalau gitu kita akan segera mengganti baterainya dengan baterai yang baru. Kebetulan aku ini sudah membeli baterai sepeda listrik ya. Mereknya ini adalah Solana Lights. Jadi aku dapatnya di marketplace itu harganya sekitar 270 ribuan ya. Itu harga satuan ya, bukan harga 3 baterai. Jadi 3 baterai itu 270 kali 3. Nah, ini aku belinya menggunakan kurir Gosen ya, supaya langsung sampai dan aman. Soalnya kalau pakai kurir lain mungkin agak berat ya, dan aku nggak tahu ongkirnya juga mungkin lebih mahal ya kalau kurir lain. Oke, sekarang kita unboxing dulu baterainya. Nah, ini dia isi paket dari baterai Solana. Di sini ada baut pengencangnya. Kemudian ini aki baterai sepeda listriknya ya. Jadi warnanya hijau. Teman-teman jangan salah beli yang warna hitam ya. Karena baterai yang warna hitam itu adalah baterai UPS. Memang harganya lebih murah. Tetapi kalau kita pasang di sepeda listrik itu gampang drop. Kemudian dia tidak ada baut-bautnya seperti ini ya. Kalau baterai UPS itu pemasangannya itu disolder dan itu beresiko akan copot pada saat baterainya panas. Untuk link pembelian baterai Solana ini sudah aku letakkan pada deskripsi video ini dan di kolom komentar ya. Baterai Solana ini sangat aku rekomendasikan karena selain bobotnya lumayan berat, dia juga ulasan-ulasannya itu lumayan bagus di marketplace. Oke, sekarang kita akan memasang baterai Solana Light ini ke casing Celis Mandalika ya. Jadi casingnya ini di posisi seperti awal kita buka ya. Colokan listriknya itu ada di bagian bawah. Kemudian kita akan mulai memasang dari paling bawah terlebih dahulu. Jadi kabel negatif yang dari colokan kita pasang ke bagian negatif aki. Lalu kita lanjutkan untuk memasang kabel jumpernya ya. Nah, di sini aku menggunakan kabel jumper premium dengan ukuran 2,5 mili, panjangnya 25 cm. Nanti aku kasih link pembeliannya ya teman-teman ya.
Kemudian kita pasang kabel jumpernya di sini. Nah, ini kita pasangnya jangan seperti tadi ya. Jadi jangan sampai kabelnya itu kejepit seperti sebelumnya ya. Waktu kita awal buka itu kan kejepit. Nah, aku posisinya ini agak ke dalam supaya tidak terjepit casing dari baterai series ini. Kemudian baterainya kita miringkan agar posisinya seperti waktu awal kita buka tadi ya. Jadi posisinya tiduran supaya pada saat dipasang itu posisi dia adalah posisi berdiri. Oke, selanjutnya kita akan memasang baterai yang kedua. Jadi pemasangan kabelnya ini adalah kabel seri ya, di mana kutub positif yang ada di baterai satu itu disambungkan ke kutub negatif pada baterai yang kedua. Nanti kutub positif pada baterai yang kedua itu akan kita sambungkan ke kutub negatif dari baterai yang ketiga. Oke, ini sudah terpasang yang negatifnya. Nah, posisinya jadi seperti ini ya. Kita akan melanjutkan untuk pemasangan kutub positif baterai yang kedua ya. Proses pemasangannya sama seperti tadi ya, tinggal kita masukkan bautnya lalu kita kencangkan dan kita tutup karet penutupnya. Jika sudah, kita miringkan kembali baterainya, lalu kita lanjutkan untuk pemasangan baterai yang terakhir nih, baterai yang paling atas. Sama seperti proses yang sebelumnya, jadi kita gabungkan kabel jumper dari kutub positif baterai kedua ke kutub negatif baterai yang ketiga. Sekarang tinggal pemasangan kabel yang terakhir yaitu kabel warna merah yang ke arah colokan casing dari baterai series ini. Sebelumnya ini baterainya kita tidurkan dulu ya supaya mudah pemasangannya. Jadi untuk pemasangan kabel merah ini tidak perlu mencopot sikringnya ya. Kita bisa langsung memasangnya dengan aman. Jangan lupa untuk memasang kembali busa-busa penahan guncangan yang ada di antara baterai tadi. Lalu kita bisa menutup kembali casing baterai ini. Oke, setelah casingnya tertutup rapat, sekarang kita akan mengembalikan baterainya ke posisi semula. Cara memasukkannya juga sangat mudah ya. Jangan lupa dikunci kembali agar aman tidak diambil orang. Alhamdulillah baterainya sudah terpasang dengan baik dan sekarang sepedanya sudah bisa digunakan kembali. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.